Bima Prasetyo, sang pemuda lugu yang tak pernah menyangka perkenalannya dengan Niken Amalia akan memicu drama kehidupan penuh teka-teki. Niken Amalia, sosok wanita misterius, awalnya hanya mengajak obrolan biasa, namun selanjutnya membuat bergidik karena pesannya yang semakin menekan. Sertu Rahman Prasetyo, figur ayah yang disegani, seolah tetap diam, namun ketika desas-desus memanas, sosoknya membuat siapapun menahan napas. Dalam sekejap, suasana berubah mencekam, membuat merinding dan tak sedikit yang menjerit menyaksikan kejadian demi kejadian yang seolah tak masuk akal. Hingga detik itu, semua perlahan terkuak, membuat tubuh mereka berguncang penuh kengerian, tetapi apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi tanda tanya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah kafe di pinggir kota, Bima Prasetyo duduk di sudut ruangan sambil menyesap kopi panas, sementara matanya sesekali terpaku pada ponsel yang baru saja menampilkan notifikasi dari aplikasi chat berwarna hijau. Ia mendapati pesan pertama dari seorang perempuan bernama Niken Amalia, yang katanya mendapatkan kontak Bima dari sebuah grup pertemanan daring, namun Bima tak ingat pernah berada di grup manapun. Di sela aroma kopi yang harum, Bima membaca pesan selanjutnya yang berisi ajakan untuk saling mengenal lebih jauh, dan meski sedikit curiga, ia tetap membalas dengan sopan. "Ya, salam kenal juga, Niken." Seorang pelayan datang menghampiri meja Bima, meletakkan sepiring roti bakar di atas tatakan kayu, lalu menegurnya dengan ramah sambil bertanya apakah ia menunggu seseorang. Bima mengucapkan terima kasih sebelum menanyakan alasan Niken ingin berkenalan, dan Niken pun menjawab bahwa dirinya tertarik pada postingan Bima di media sosial tentang kegiatan fotografi jalanan. Suara alunan musik pelan di kafe berpadu dengan suara mesin penggiling kopi, menciptakan suasana yang terasa nyaman, tetapi anehnya justru membuat Bima semakin waspada terhadap sosok Niken yang tiba-tiba muncul di kehidupannya. Sambil menggenggam ponselnya erat, Bima membaca lagi percakapan singkat itu, memperhatikan setiap kata yang Niken ketik, seolah mencari petunjuk apakah ada maksud tersembunyi di balik sapaan hangatnya. "Kamu senang memotret pemandangan kota ya?" tanya Niken dalam chat berikutnya, dan Bima pun membenarkan sambil menambahkan bahwa ia sering mengunggah hasil jepretannya di akun media sosial pribadinya. Pelayan kembali menyapa Bima untuk memastikan apakah ia membutuhkan sesuatu yang lain, namun Bima hanya menolak halus karena ia ingin fokus pada pesan Niken yang sekarang mulai merujuk pada kemungkinan bertemu di dunia nyata. Suasana kafe yang semula sunyi perlahan ramai oleh pengunjung sore, dan di tengah keramaian tersebut, Bima merasakan sebuah firasat asing seolah ajakan sederhana ini akan menyeretnya ke dalam pusaran kejadian tak terduga. Malam harinya, Bima duduk di kamar indekosnya yang sederhana, memandang layar ponsel dengan raut bingung saat Niken menanyakan sesuatu yang tidak biasa, yaitu apakah kamu bisa bawakan bubuk putih untukku nanti. Kipas angin kecil di langit-langit kamar berderit pelan, menambah kesan sunyi ketika Bima berusaha memahami maksud Niken, dan ia pun sempat mengira bahwa bubuk putih tersebut hanyalah bedak kecantikan. Mendengar suara gaduh dari tetangga sebelah yang menyalakan televisi dengan volume cukup keras, Bima mencoba fokus pada ponselnya, mengetik jawaban ragu-ragu. "Maksudmu apa? Bubuk putih itu jenis apa?" Chat balasan dari Niken muncul dengan cepat, menyuruh Bima merahasiakan hal ini dari siapapun, dan kata-kata yang samar membuat Bima bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang keliru dengan permintaan tersebut. Di luar kamar, koridor indekos diterangi lampu remang-remang, dan bunyi langkah orang lewat sesekali terdengar. Namun Bima tak peduli karena pikirannya tertuju pada permintaan aneh yang baru saja ia terima. Niken lalu menegaskan bahwa ia benar-benar butuh bubuk putih itu untuk sebuah urusan penting, dan di akhir kalimat, ia menambahkan emoji yang seolah menandakan hal itu tak boleh dibahas lebih lanjut. Bima ingin menolak namun merasa tidak enak hati, jadi ia menulis balasan singkat, "Nanti kuusahakan," dengan niat awal menyarankan bedak biasa sebagai solusi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tiba-tiba suara notifikasi lain terdengar, tetapi kali ini bukan dari Niken, melainkan pesan dari ayahnya, Sertu Rahman Prasetyo, yang menanyakan kabar dan mengingatkan Bima untuk berhati-hati di ibu kota. Terlintas dalam benak Bima untuk menceritakan keanehan permintaan bubuk putih ini kepada ayahnya, tetapi ia justru mengurungkan niat karena takut dianggap membuat masalah sepele menjadi besar. Pada akhirnya, Bima memutuskan menyalakan lampu belajar, merapikan kamera DSLR miliknya, lalu bersiap tidur dengan perasaan cemas, tanpa menyadari bahwa keputusan kecilnya akan menjadi awal dari drama yang kian memanas. Keesokan paginya, Bima terbangun oleh dering alarm pada ponselnya yang berbunyi keras, sementara cahaya matahari menembus jendela kamar dan menyinari dinding bercat kusam. Ia tergesa-gesa bersiap untuk bekerja paruh waktu di toko alat fotografi, dengan pikiran masih dipenuhi tanda tanya seputar bubuk putih yang diminta Niken semalam.
Di perjalanan menuju tempat kerja, Bima tak henti menerima pesan lanjutan dari Niken yang mendesaknya agar tidak lupa membawa barang itu, dan hal ini membuatnya semakin curiga, namun ia tak berani menolak mentah-mentah. Setibanya di toko, bos Bima menyuruhnya mengecek stok kamera dan lensa di gudang belakang, namun Bima bergerak lamban karena kepalanya dipenuhi berbagai spekulasi negatif tentang maksud Niken. Di sela memilah lensa-lensa bekas, Bima sempat berpikir untuk mengirimkan chat penjelasan bahwa ia hanya punya bedak biasa, namun ia masih was-was kalau itu akan membuat Niken kecewa atau malah marah. Salah seorang rekan kerja, Yanto, menegur Bima sambil bertanya mengapa wajahnya tampak tegang, sehingga Bima hanya menjawab singkat bahwa ia sedang ada urusan penting yang mendadak. Setelah jam kerja berakhir, Bima berencana mampir ke toko swalayan terdekat untuk membeli bedak tabur, meski hatinya masih diliputi pertanyaan apakah ini ide yang tepat atau justru membawa petaka. Di trotoar depan toko, Bima menerima telepon dari seseorang bernama Dimas, kawan lamanya, yang ingin mengajaknya minum kopi malam ini. Tetapi Bima terpaksa menolak karena merasa perlu menyelesaikan janji dengan Niken terlebih dahulu. Bunyi klakson kendaraan bersahutan di jalan raya, menandakan jam pulang kantor yang padat, sementara Bima terpaksa bergegas karena Niken terus mengirim pesan, menanyakan lokasi dan memastikan Bima tak lupa bubuk putih. Ketika matahari mulai terbenam, Bima menenteng tas berisi bedak tabur dan kamera DSLR, melangkah ke arah perhentian bus dengan harapan bisa segera menemui Niken di lokasi yang sudah dijanjikan, tanpa mengetahui bahayanya. Pada senja yang memerah, Bima tiba di taman kota dengan pohon beringin besar di tengahnya, tempat ia berjanji untuk bertemu Niken, namun suasana sekitar begitu sepi dan hanya terlihat beberapa pedagang kaki lima. Ia duduk di bangku kayu sambil menunggu, menatap langit yang perlahan gelap, dan jantungnya berdetak lebih kencang setiap kali bayang seseorang melewati sudut pandangnya. Setelah menunggu hampir 10 menit, Niken pun muncul mengenakan jaket hitam dan masker yang menutupi sebagian wajahnya, lalu melambaikan tangan ke arah Bima dengan gerakan kaku. "Kamu bawakan barangnya?" tanya Niken dengan suara pelan, membuat Bima sedikit bergidik karena nada bicaranya terdengar serius dan sama sekali tidak seperti kesan ramah di chat. Bima mengeluarkan bedak tabur dari tas dan menyerahkannya kepada Niken, sambil berkata pelan, "Aku cuma punya ini, maaf kalau bukan yang kamu maksud," namun tatapan Niken seolah menyiratkan kekecewaan. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Niken memasukkan bedak itu ke dalam kantong plastik, berbalik badan, lalu berujar singkat, "Tunggu di sini sebentar. Aku harus cek sesuatu," membuat Bima semakin heran. Dari kejauhan, seorang pria berpakaian kasual mendekat seolah memperhatikan gerak-gerik mereka, dan Bima sempat menoleh ke arah pria tersebut, namun ia tak mengenali siapa orang itu. Raut wajah Niken berubah semakin tegang, lalu ia mendekati pria itu, berbicara singkat, sebelum keduanya berpisah dengan ekspresi bingung, sedangkan Bima hanya bisa melihat tanpa tahu apa yang dibahas. Dalam waktu singkat, dua orang berpakaian preman datang dari sisi lain taman, menghampiri Bima dan menanyakan namanya, kemudian meminta Bima menunjukkan isi tas dan ponselnya. Belum sempat Bima menjawab, salah satu dari mereka menyodorkan lencana polisi, menuduh Bima terlibat transaksi mencurigakan, dan Bima hanya bisa terbelalak kaget karena tuduhan itu terdengar sangat tak masuk akal. Di markas Kopassus yang terletak di area militer, Sertu Rahman Prasetyo sedang memimpin briefing dengan rekan-rekannya mengenai operasi pengamanan terbaru, sementara pikirannya terusik oleh kabar tentang putranya yang ditangkap. Setelah briefing selesai, Rahman menerima telepon mendadak dari Bima yang terdengar panik. "Ayah, aku ditangkap polisi, tolong bantu aku." Dengan segera, Rahman menghentikan segala aktivitasnya dan menuju ke kantor polisi terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penangkapan putranya. Di jalan menuju Polsek, Rahman bertemu dengan seorang teman lama, Kapten Andi Santoso, yang memberitahunya bahwa kasus Bima sedang dalam penyelidikan intensif oleh unit khusus. "Aku harus pastikan ini bukan sekedar kesalahpahaman," ujar Rahman sambil menekan gas mobilnya, matanya tajam menatap jalan. Setibanya di Polsek, Rahman langsung meminta untuk bertemu dengan Kapolsek, namun ditolak dengan alasan prosedur yang ketat dan kesibukan petugas. Merasa frustasi, Rahman memutuskan untuk mengunjungi ruang interogasi secara diam-diam, berharap dapat berbicara langsung dengan Bima tanpa adanya pengawasan. Di ruang tunggu, Rahman menatap wajah-wajah lelah para polisi yang sibuk dengan pekerjaan mereka, sementara pikirannya berkecamuk mencari cara untuk membebaskan putranya. Saat itu, ia melihat petugas yang sama yang menangkap Bima sedang berbicara serius dengan rekannya, menambah keraguan Rahman akan keabsahan penangkapan tersebut. Dengan tekad kuat, Rahman mengambil napas dalam-dalam dan memasuki ruang interogasi, siap untuk menghadapi kenyataan yang menantinya di dalam. Pagi berikutnya, Bima masih berada di ruang interogasi yang dingin dan sepi, sementara petugas terus mengajukan pertanyaan seputar bubuk putih yang dibawanya. "Kami menemukan bukti kuat bahwa kamu terlibat dalam pengedaran narkoba, Bima. Jangan coba-coba menyangkalnya," ujar salah satu petugas dengan nada mengancam. Bima mencoba menjelaskan, "Saya cuma membawa bedak biasa,
bukan narkoba. Saya tidak tahu kenapa kalian menuduh saya seperti ini. Petugas tersebut hanya menatap tajam tanpa memberikan respons, membuat Bima semakin merasa terpojok dan tidak berdaya. Di luar, Rahman akhirnya berhasil masuk ke ruang interogasi dan mendekati meja Bima dengan ekspresi serius. "Bima, aku tahu kamu tidak bersalah, ceritakan semuanya padaku." Bima menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, aku juga tidak mengerti. Niken meminta aku membawa sesuatu, dan aku pikir itu hanya bedak biasa." Rahman memerintahkan salah satu petugas untuk memberikan waktu sejenak agar mereka bisa berbicara secara pribadi. Namun petugas tersebut menolak dengan alasan waktu interogasi yang padat. Merasa putus asa, Rahman memutuskan untuk mencari bantuan dari rekan-rekannya di Kopassus untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Sementara itu, Bima berusaha tetap tenang meski tekanan dari petugas membuatnya merasa semakin tertekan dan bingung akan nasibnya. Tanpa disadari oleh Bima, Rahman telah memulai langkah pertama untuk membebaskannya dari jeratan hukum yang salah ini. Di markas Kopassus, Rahman mengumpulkan tim intelijen khusus untuk menganalisis bukti yang ada dan mencari tahu siapa sebenarnya di balik penangkapan Bima. "Kita perlu melihat jejak digital Niken dan memeriksa apakah ada pihak lain yang terlibat dalam manipulasi data ini," ujar Rahman sambil menunjuk layar komputer yang menampilkan percakapan chat Bima dengan Niken. Timnya bekerja keras sepanjang hari, menyisir data dan menemukan bahwa akun Niken ternyata telah disusupi oleh pihak ketiga yang memiliki motif tersembunyi. Sementara itu, di Polsek, tekanan terhadap Bima semakin meningkat dengan tambahan bukti palsu yang dibuat untuk menguatkan tuduhan pengedaran narkoba. Rahman, yang mulai curiga dengan motif di balik kasus ini, memutuskan untuk menyusup ke dalam sistem Polsek untuk mencari informasi lebih lanjut. Dengan keahlian teknis dari salah satu rekannya di Kopassus, Rahman berhasil mendapatkan akses ke data internal Polsek tanpa terdeteksi. Ia menemukan adanya transaksi uang yang mencurigakan antara petugas Polsek dan seseorang yang tidak dikenal, mengindikasikan adanya kolusi. Sementara itu, Bima merasa semakin tertekan dengan interogasi yang tak kunjung usai, namun dukungan ayahnya memberinya sedikit kekuatan untuk bertahan. Rahman akhirnya menemukan bukti kuat bahwa penangkapan Bima merupakan bagian dari rencana untuk mengalihkan perhatian dari operasi gelap yang sedang berlangsung. Dengan informasi tersebut, Rahman siap untuk mengambil langkah selanjutnya demi membebaskan putranya dan mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Malam itu, Rahman mengatur pertemuan rahasia dengan Kapten Andi Santoso di sebuah kafe tertutup, membahas temuan bukti kolusi di Polsek. "Andi, ini lebih besar dari yang kita kira. Ada jaringan yang menggunakan penangkapan Bima sebagai kedok untuk transaksi narkoba mereka," ujar Rahman dengan tegas. Kapten Andi menyimak dengan seksama. "Kita perlu bukti yang tak terbantahkan. Kalau tidak, kita bisa saja berakhir dalam masalah yang lebih serius." Sementara itu, di ruang interogasi, Bima masih diganggu oleh petugas yang terus menekan untuk mendapatkan pengakuan palsu darinya. "Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak mengaku, Bima? Jangan main-main," ancam salah satu petugas dengan nada mengerikan. Bima tetap tenang dan menjawab, "Saya tidak bersalah. Tolong bukakan kasus ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang narkoba." Rahman dan Kapten Andi memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan merencanakan aksi untuk mengungkap jaringan kriminal tersebut. Mereka menyusun strategi untuk menyusup ke dalam operasi gelap itu tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak yang bersangkutan. Di Polsek, situasi semakin memanas ketika petugas yang terlibat mulai merasa terancam oleh penyelidikan Rahman, menambah tekanan pada Bima. Dengan keberanian dan kecerdasan, Rahman yakin bahwa mereka dapat membongkar kebenaran dan membebaskan Bima dari tuduhan yang tidak berdasar ini. Begitu mendengar kabar penahanan Bima dari seorang rekan yang kebetulan berada di Polsek, Rahman langsung meninggalkan kesibukannya dan bergegas mencari kepastian di lokasi kejadian. Di perjalanan, ia merasakan dadanya berdegup kencang, menahan amarah yang mendidih karena mencurigai adanya kejanggalan pada proses penangkapan putranya. Setibanya di halaman Polsek, Rahman menepi untuk menenangkan diri, berpikir bahwa tindakan gegabah justru bisa memperumit situasi yang sudah runyam. Ia mengirim pesan singkat kepada salah satu rekannya di satuan Kopassus, meminta bantuan jika sewaktu-waktu situasi menjadi tak terkendali. Saat menunggu di pos jaga, Rahman melihat beberapa petugas yang tampaknya enggan memberikan keterangan jelas tentang kondisi Bima, membuatnya semakin penasaran. Seorang anggota polisi baru saja keluar dari ruang interogasi, menyebutkan nama Bima dengan nada mencurigakan, menambah keyakinan Rahman bahwa ada yang sengaja menekan putranya. Menahan hasrat untuk langsung menerobos ke dalam, Rahman memilih berdiplomasi dengan petugas jaga, mengaku ingin mengetahui prosedur resmi untuk membesuk tersangka. Wajah dingin sang petugas menjadi jawaban tak ramah yang semakin membakar hati Rahman, namun ia tetap berusaha menyusun strategi agar bisa berkomunikasi dengan Bima. Dalam benaknya, Rahman bertekad mengungkap dalang di balik peristiwa ini,
karena segala petunjuk mengarah pada jebakan sistematis yang menyeret putranya. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju tempat parkir untuk menghubungi beberapa kenalan di lingkungan militer, meyakinkan mereka bahwa penangkapan Bima mengandung kejanggalan serius. Menjelang malam, Rahman kembali ke depan polsek untuk mengawasi situasi, menyadari bahwa gerak-geriknya telah dipantau oleh orang-orang tak dikenal. Di sudut gerbang, ia melihat dua pria yang kerap menatap ke arahnya, seolah menanti instruksi tertentu, memunculkan kecurigaan bahwa mereka terlibat skenario penangkapan Bima. Rahman sengaja menahan diri dari konfrontasi langsung, memilih memetakan posisi petugas serta mempelajari jalur keluar masuk kantor polisi. Melihat polsek mulai lengang, Rahman mengambil foto suasana sekitar untuk menjadi bukti bahwa ada pihak asing berkeliaran di area penegak hukum. Di dekat pos penjagaan, ia mendapati tumpukan berkas berserakan yang tampak diabaikan oleh petugas, menandakan ketidakberesan dalam manajemen internal. Pada saat bersamaan, seorang polisi berusia muda menghampirinya dengan raut penasaran, bertanya apakah Rahman membutuhkan bantuan. Rahman sekadar menyebut ingin menemui Kapolsek, tapi ditanggapi dengan senyuman kaku yang mengisyaratkan bahwa permintaan tersebut sulit dikabulkan secara cepat. "Pak, sebaiknya Bapak menunggu di dalam," ujar si polisi muda. Namun Rahman menolak dan memilih berada di luar demi memantau pergerakan orang-orang mencurigakan. Suhu udara semakin dingin, namun ketegangan justru memanas ketika Rahman menyadari dua pria misterius tersebut mendadak menghilang entah kemana. Dengan sorot mata penuh kewaspadaan, Rahman menempel di dinding samping kantor polsek, menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja meletup sewaktu-waktu. Di ruang tahanan, Bima makin putus asa melihat Niken yang tiba-tiba menghilang tanpa sepatah kata, meninggalkannya pada situasi yang sulit. Seorang petugas menghampiri selnya, menuntut agar Bima mengaku sudah lama mengedarkan barang terlarang, padahal Bima sendiri merasa tak pernah terlibat hal semacam itu. "Kami punya bukti chat, kamu tidak bisa mungkir," bentak petugas. Sementara Bima menggeleng dengan wajah memucat lantaran takut dan bingung. Ketika Bima menanyakan keberadaan Niken, petugas tersebut justru menambahkan tekanan psikologis, mengatakan bahwa setiap kata Bima bisa memberatkan hukumannya. Di luar sel, Rahman tak diizinkan masuk karena alasan prosedural, padahal ia sudah menunggu dan mengusahakan agar bisa menjumpai Bima secara langsung. "Kamu harus mengaku, kalau tidak, hukumanmu akan lebih berat," ancam petugas lain sambil menyalakan lampu terang yang diarahkan ke wajah Bima. Sambil menahan rasa lelah, Bima tetap bersikukuh menolak tanda tangan pengakuan palsu, meski ancaman penjara bertahun-tahun menggantung di depan mata. Suara langkah kaki di koridor membuat Bima berharap ayahnya telah tiba, namun ia tak kunjung melihat sosok Rahman muncul di ambang pintu. Pada momen yang menegangkan itu, Bima merasakan betapa perlunya ia mempertahankan kebenaran meski semua orang di sekitarnya terus menudingnya bersalah. Dalam hati, Bima yakin ayahnya tidak akan tinggal diam menghadapi ketidakadilan ini, sekalipun belum ada secercah harapan yang terlihat di ujung lorong gelap penjara. Di lokasi terpisah, Rahman mengumpulkan beberapa rekan sesama Kopassus di sebuah warung sederhana, menegaskan perlunya aksi cepat untuk membuktikan ketidakbersalahan Bima. Salah satu anggota tim, Sersan Agus, memaparkan hasil penelusuran bahwa akun media sosial Niken diduga telah lama dipakai untuk menjebak korban, lengkap dengan rekam jejak IP yang mencurigakan. "Jika kita bisa mengaitkan IP ini dengan seseorang di luar polsek, mungkin kita dapat mematahkan tuduhan terhadap Bima," ujar Sersan Agus sembari mempelajari dokumen digital yang berhasil diunduh. Rahman berpikir keras bagaimana membawa bukti ini ke pihak berwenang tanpa menimbulkan kecurigaan bahwa Kopassus ikut campur terlalu jauh dalam urusan sipil. Seorang senior di Kopassus, Letnan Arif, menyarankan agar Rahman mendekati satu-satunya polisi jujur yang mereka kenal, untuk menjembatani bukti digital tersebut secara resmi. Saat itulah Rahman menelepon seorang perwira polisi bernama Ibtu Rudi, teman semasa sekolah, yang bersedia membantu meneliti bukti tanpa bocor ke tangan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Di sisi lain, Rahman menginstruksikan rekannya yang lain untuk terus memonitor aktivitas akun Niken, barangkali akan muncul percakapan baru yang semakin menguatkan kecurigaan. "Kita tidak punya waktu banyak, Bima bisa dipindahkan atau dijatuhi tuntutan berat kapan saja," Rahman memperingatkan timnya agar tak lengah. Pada saat bersamaan, Sersan Agus menerima kabar bahwa seseorang baru saja mengakses akun Niken dari lokasi berbeda, memicu dugaan kuat bahwa Niken pun hanyalah pion dalam permainan besar ini. Dengan semua petunjuk yang telah dikumpulkan, Rahman yakin jalan menuju pembebasan Bima mulai terbuka, asalkan mereka bisa bergerak cepat sebelum dalang di balik jebakan ini menutup jejaknya. Keesokan paginya, Rahman tiba di polsek dengan penuh tekad, membawa beberapa dokumen yang telah dikumpulkannya bersama tim Kopassus. Ia langsung menuju meja resepsionis dan dengan sopan meminta untuk bertemu dengan Kapolsek, namun ditanggapi dengan senyuman dingin yang menunjukkan ketidaktertarikan. "Maaf, Pak Rahman, saat ini Kapolsek sedang tidak tersedia,"
Mungkin Bapak bisa kembali nanti, jawab petugas tersebut tanpa menunjukkan rasa empati. Merasa frustasi dengan penolakan tersebut, Rahman memutuskan untuk tidak pergi dan tetap berada di area polsek, berharap ada kesempatan lain untuk berbicara langsung. Di ruang tunggu, ia melihat berbagai petugas yang tampak sibuk dengan tugas masing-masing, namun tidak ada yang memperhatikan kehadirannya. Rahman mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi beberapa rekan di Kopassus untuk meminta bantuan, menyadari bahwa ia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Agus, aku butuh bantuanmu di polsek sekarang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus Bima, pesan yang dikirimnya menunjukkan urgensi situasi. Agus, yang juga berada di markas Kopassus, segera merespons dan memberitahu Rahman untuk bertemu di lokasi strategis di sekitar polsek. Dengan koordinasi yang cepat, Rahman dan Agus mulai menyusun rencana untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tanpa menarik perhatian petugas. Meskipun menghadapi birokrasi yang ketat, Rahman tetap tenang dan berusaha mencari celah agar bisa mendapatkan akses ke informasi yang diperlukan untuk membebaskan putranya. Pada saat yang sama, di ruang interogasi yang redup, Bima duduk dengan tangan terikat, menatap kosong ke dinding yang berlumut. Kamu yakin tidak punya apa-apa, Bima? Kami sudah melihat percakapanmu dengan Niken. Jangan coba-coba menolak lagi, ujar petugas dengan nada menekan. Bima menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang meski hatinya dipenuhi ketakutan. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang narkoba. Saya hanya membawa bedak seperti yang diminta. Salah satu petugas, dengan sikap agresif, mendekatkan diri dan berkata, kita tahu kamu punya koneksi di Kopassus. Mengapa kamu menyusup ke dalam peredaran narkoba? Bima bingung dan tertekan. Saya tidak punya koneksi apapun. Tolong, percayalah saya tidak bersalah. Petugas itu hanya menggelengkan kepala dan menyodorkan dokumen yang seolah-olah membuktikan keterlibatan Bima. Namun Bima tahu itu palsu. Kami punya bukti yang kuat, Bima. Jangan biarkan ayahmu ikut campur, ancam salah satu petugas sambil menunjuk telepon yang terhubung ke sel Bima. Bima merasa putus asa dan mulai menangis. Aku tidak mau membuat masalah bagi ayahku. Tolong, bebaskan aku. Suasana semakin mencekam ketika lampu di ruang interogasi berkedip-kedip, menambah tekanan psikologis yang dirasakan Bima. Tanpa sadar, Bima merasakan keberadaan seseorang di pintu ruang interogasi, namun ia tak bisa melihat siapa yang datang mendekat. Sementara itu, Rahman duduk di markas Kopassus bersama Agus dan tim intelijen, menganalisis data yang telah mereka kumpulkan tentang kasus Bima. Dari jejak digital yang kita dapat, tampaknya ada pihak luar yang sengaja menciptakan jebakan ini untuk Bima, ujar Agus sambil menunjuk layar komputer. Rahman mengangguk serius. Kita perlu memastikan siapa dalang di balik ini dan bagaimana mereka bisa mendapatkan akses ke informasi pribadi Bima. Mereka menemukan bahwa akun Niken telah diakses dari beberapa lokasi yang tidak mungkin, menunjukkan adanya peretasan atau manipulasi data. Jika kita bisa mengaitkan IP ini dengan seseorang di luar polsek, kita bisa memperkuat kasus pembebasan Bima, tambah Rahman sambil menyusun rencana lebih lanjut. Dalam upaya untuk menyusup ke dalam sistem polsek, Rahman meminta bantuan teknis dari salah satu rekannya di Kopassus yang ahli dalam keamanan siber. Dengan keterampilan tersebut, mereka berhasil mengakses beberapa file internal polsek yang sebelumnya tersembunyi, menemukan bukti adanya kolusi antara beberapa petugas. Lihat ini, ada transaksi uang yang mencurigakan antara petugas ini dan orang yang tidak dikenal. Ini bisa menjadi bukti kuat bahwa penangkapan Bima hanyalah kedok, jelas salah satu anggota tim. Rahman merasa semakin yakin bahwa ada jaringan kriminal yang menggunakan penangkapan Bima untuk tujuan mereka sendiri, mungkin untuk mengalihkan perhatian dari operasi gelap yang sedang berlangsung. Dengan bukti ini di tangan, Rahman siap untuk mengambil langkah selanjutnya demi membebaskan putranya dan mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Di koridor sempit polsek, Rahman berjalan perlahan sambil memperhatikan setiap gerakan petugas di sekitarnya, berharap menemukan celah untuk bertemu Bima. Tiba-tiba, ia melihat seorang petugas yang tampaknya asing baginya, namun kemudian menyadari bahwa itu adalah salah satu teman lamanya dari latihan Kopassus. Rahman, lama tak jumpa. Apa yang membawamu ke sini? Sapa petugas tersebut dengan ramah, tanpa mengetahui identitas sebenarnya Rahman. Rahman tersenyum sopan. Aku sedang mencari informasi tentang kasus Bima. Apakah kamu tahu sesuatu? Teman lamanya itu tampak ragu. Maaf, Pak Rahman, saya tidak bisa membantu soal itu. Mungkin Bapak bisa coba berbicara dengan Kapolsek. Rahman menahan keinginannya untuk membongkar semuanya, memilih untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan keterkejutannya. Baik, terima kasih atas informasinya. Semoga kita bisa segera menyelesaikan masalah ini, jawab Rahman sambil melanjutkan perjalanannya. Namun, dalam hati, Rahman merasa semakin curiga dengan sikap teman lamanya yang tiba-tiba berubah dan enggan membantu. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak petugas yang terlibat dalam konspirasi ini daripada yang ia duga sebelumnya. Dengan langkah hati-hati,
Rahman memutuskan untuk terus memantau pergerakan di Polsek, berharap bisa menemukan bukti lebih lanjut yang dapat membebaskan Bima dari tuduhan palsu ini. Di sebuah warung kopi yang sepi, Rahman duduk bersebelahan dengan seorang pria parubaya yang tampak gugup, memperkenalkan dirinya sebagai saksi mata. "Saya melihat Niken bertemu dengan seorang pria berbaju gelap di taman semalam sebelum Bima datang," ujar pria tersebut dengan suara bergetar. Rahman mendengarkan dengan seksama, matanya tajam mencoba menangkap setiap detail yang disampaikan oleh saksi. Pria itu terlihat mencurigakan, selalu melihat ke sekitar seolah mencari sesuatu, lanjut saksi itu sambil menyesap kopinya dengan cepat. "Apakah Anda tahu siapa pria itu atau di mana saya bisa menemukannya lagi?" tanya Rahman berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Saksi itu menggelengkan kepala. "Maaf, Pak Rahman, saya tidak tahu siapa dia. Saya takut jika saya bicara, saya akan diancam." Rahman merasakan kegelisahan semakin mendalam, menyadari bahwa ada kekuatan tersembunyi yang berusaha menyembunyikan kebenaran. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi informasi ini sangat penting untuk membebaskan Bima," kata Rahman dengan nada meyakinkan. Saksi tersebut menunduk, tampak ragu, sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, tapi tolong jaga keamanan saya." Dengan informasi baru ini, Rahman merasa semakin yakin bahwa kasus Bima lebih rumit dari yang ia duga, dan ia harus bergerak cepat untuk mengungkap kebenaran. Kembali di markas Kopassus, Rahman dan timnya mulai menyusun strategi untuk menghadapi polisi yang semakin curiga terhadap keterlibatannya. "Kita harus memastikan bukti digital kita aman dan tidak bisa dilacak kembali ke kita," ujar Rahman sambil menunjuk layar komputer yang menampilkan data percakapan palsu. Tim intelijen Kopassus bekerja sama dengan ahli keamanan siber untuk mengamankan file-file penting dan menyamarkan jejak digital mereka. Sementara itu, Rahman menghubungi Letnan Arif untuk meminta bantuan dalam menyebarkan informasi kepada rekan-rekan di kepolisian yang masih dapat dipercaya. "Kita perlu mendapatkan akses ke lebih banyak data internal Polsek tanpa menimbulkan kecurigaan," tambah Rahman sambil mengetik pesan ke Letnan Arif. Di sisi lain, polisi mulai mencurigai adanya campur tangan luar dalam kasus Bima, memperketat pengawasan terhadap aktivitas Rahman dan tim Kopassus. Rahman merasa tekanan semakin berat. Namun ia tetap fokus pada misinya untuk membersihkan nama putranya dari tuduhan palsu. "Jika kita gagal, bukan hanya Bima yang akan terjerat, tapi reputasi Kopassus juga akan tercemar," kata salah satu anggota tim, menambah tekad Rahman. Dengan bukti yang telah dikumpulkan, Rahman dan timnya mulai menyusun laporan terperinci untuk diajukan ke pihak yang berwenang. Meskipun risiko meningkat, Rahman yakin bahwa kebenaran akan terungkap dan Bima akan dibebaskan dari jeratan hukum yang salah ini. Menjelang siang hari, Rahman berdiri di depan Polsek, matanya terpaku pada pintu masuk yang tampak sibuk dengan aktivitas aparat yang semakin padat. Ia terus menyalakan dan mematikan ponselnya, berharap ada kabar terbaru dari rekan-rekannya di Kopassus yang sedang mencari Niken. Sementara itu, Rahman memperhatikan gerak-gerik beberapa aparat polisi yang keluar untuk berjaga, menciptakan suasana yang tegang di sekelilingnya. "Semoga saja ada kemajuan hari ini," bisiknya sendiri, mencoba menenangkan kegelisahan yang mulai menguasainya. Tanpa disadari, seorang petugas yang sedang berjaga mulai mendekat, memerhatikan kehadiran Rahman dengan tatapan curiga. Rahman tetap tenang, mencoba tidak menunjukkan ekspresi panik, meskipun hatinya berdebar kencang. "Apakah Bapak membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut mengenai kasus Bima?" tanya petugas dengan nada formal. Rahman menggeleng perlahan. "Saya hanya menunggu kabar dari tim Kopassus. Tidak ada hal lain yang perlu saya lakukan saat ini." Petugas itu mengangguk, namun Rahman merasakan mata tajamnya tetap tertuju padanya, menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat, Rahman menarik ponselnya kembali ke sakunya dan mengambil napas dalam-dalam, memutuskan untuk tetap berada di tempat sambil terus memantau situasi. Di sebuah rumah kontrakan yang kumuh di pinggir kota, dua rekannya, Agus dan Dito, mulai melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan Rahman. Mereka menyusuri jalan setapak menuju pintu depan rumah tersebut, hati-hati mengamati setiap gerakan di sekitar lingkungan. Setelah memastikan tidak ada yang mengawasi, Agus mengetuk pintu dengan lembut, sementara Dito mengintip melalui jendela samping. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita tua membuka, tampak waspada namun ragu untuk membiarkan mereka masuk. "Kami dari Kopassus, ada yang bisa kami bantu?" tanya Agus dengan suara tenang, mencoba meyakinkan wanita tersebut. Wanita itu menatap mereka sejenak sebelum akhirnya mengundang masuk, memperlihatkan tanda-tanda kekhawatiran di wajahnya. Di dalam, mereka bertemu dengan Niken yang terlihat panik dan cemas, segera menyadari kehadiran mereka. "Aku senang kalian datang, tapi kita harus cepat. Mereka bisa datang kapan saja," ujar Niken sambil menarik napas dalam. Agus dan Dito segera menjelaskan maksud kedatangan mereka, memastikan bahwa mereka datang untuk membantu dan bukan untuk mengancam. Dengan kerjasama yang baik,
Mereka mulai menggali lebih dalam tentang keterlibatan Niken dan pria mencurigakan yang pernah ia temui, berharap bisa menemukan kunci untuk membebaskan Bima dari tuduhan palsu. Di dalam sel tahanan yang sempit dan dingin, Bima terbaring di lantai sambil memandangi langit-langit yang retak, merasakan kelelahan fisik dan mental akibat interogasi yang terus-menerus. "Aku harus kuat, Bima. Ayahmu percaya padamu," bisiknya dalam hati, mengingat pesan ayahnya yang selalu mengingatkan untuk tidak menyerah. Salah satu petugas masuk ke dalam sel dengan wajah serius. "Sudah berapa lama kamu di sini, Bima? Apakah ada perubahan pikiranmu?" Bima mengangkat kepalanya perlahan, matanya menatap kosong. "Saya tetap tidak tahu apa-apa tentang narkoba. Tolong, bebaskan saya." Petugas itu mendekatkan diri dan menatap mata Bima dengan intens. "Kamu tahu, ini semua demi kebaikanmu. Jangan buat dirimu sendiri semakin sulit." Bima merasa tekanan semakin berat, namun ia tetap bersikukuh. "Saya hanya ingin bebas dan membersihkan nama saya. Tolong, beri saya kesempatan." Di sudut sel, Bima mencoba menenangkan diri dengan bernapas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menyergapnya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk," gumamnya, mengingat betapa cepatnya situasi ini berubah. Petugas tersebut kembali dengan dokumen pengakuan palsu. "Jika kamu menandatangani ini, semuanya bisa selesai dengan cepat, tidak perlu dibawa lebih jauh." Dengan mata berkaca-kaca, Bima menolak dengan tegas. "Saya tidak akan menandatangani sesuatu yang tidak benar. Saya tidak bersalah." Di markas Kopassus, Rahman menerima laporan mengejutkan bahwa Niken tidak ditemukan di rumah kontrakan, melainkan ada jejaknya di sebuah hotel mewah di pusat kota. "Ini berarti Niken mungkin terlibat lebih dalam konspirasi ini. Kita harus segera bertindak," ujar Rahman sambil menatap layar komputer yang menampilkan lokasi hotel. Namun, Rahman menyadari bahwa pergi sekarang berarti meninggalkan Bima di polsek tanpa pengawasan, sesuatu yang sulit baginya untuk diterima. Ia berdiri di jendela markas, menatap malam kota yang gemerlap, mencoba mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan keselamatan putranya. "Bagaimana jika kita mengirim tim kecil untuk mengamankan Bima sementara aku mencari Niken?" pikir Rahman, mengingat bahwa setiap langkah harus terencana dengan matang. Rahman memanggil Letnan Arif. "Kita butuh koordinasi cepat. Aku akan pergi mencari Niken, tapi pastikan Bima tetap aman di sini." Letnan Arif mengangguk. "Kami akan mengatur pengawasan tambahan di polsek. Jangan khawatir, Pak Rahman." Dengan perasaan campur aduk antara kewajiban dan cinta seorang ayah, Rahman bersiap-siap untuk meninggalkan markas Kopassus. Ia mengenakan jaketnya dengan cepat, memastikan semua perlengkapan penting ada di tas kecilnya sebelum bergegas keluar. "Semoga kita bisa segera menemukan kebenaran dan membebaskan Bima," ucap Rahman dalam hati, sebelum melangkah ke arah pintu depan markas. Menjelang petang, Rahman kembali ke markas Kopassus setelah berhasil mengamankan Bima dengan bantuan tim tambahan yang dikirimkan Letnan Arif. Di ruang pertemuan, Rahman mengumpulkan beberapa kawannya, termasuk Sersan Agus dan Dito, untuk membahas langkah selanjutnya dalam menghadapi situasi yang semakin rumit. "Kita harus menunjukkan kepada publik bahwa kita menuntut keadilan untuk Bima. Aksi protes damai bisa menjadi cara efektif untuk menarik perhatian," ujar Rahman dengan tegas. Sersan Agus mengangguk setuju. "Kita perlu memastikan bahwa aksi ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan kerusuhan. Persiapan matang sangat penting." Dito menambahkan, "Kita juga harus siap menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan aparat yang mungkin tidak setuju dengan langkah kita." Rahman menatap serius. "Saya tidak akan pulang sebelum Bima dibebaskan atau kasusnya diusut tuntas. Ini bukan hanya tentang Bima, tapi juga tentang integritas kita sebagai anggota Kopassus." Mereka mulai menyusun rencana aksi, termasuk koordinasi waktu, lokasi, dan strategi komunikasi untuk memastikan pesan mereka tersampaikan dengan jelas. Rahman juga menginstruksikan timnya untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat dan media, agar aksi mereka mendapatkan sorotan yang layak. "Kita harus tetap tenang dan profesional, jangan sampai emosi mengambil alih, karena kita ingin mendapatkan hasil yang positif," ujar Rahman sambil menutup rapat. Dengan tekad yang kuat, Rahman dan timnya bersiap untuk melaksanakan aksi protes damai yang diharapkan bisa mengungkap kebenaran dan membebaskan Bima dari tuduhan yang salah. Saat malam perlahan tiba, Rahman memimpin regu Kopassus yang dipersenjatai dengan perlengkapan standar mereka, mulai mendekati polsek untuk memblokir jalan masuk sebagai bagian dari aksi protes damai. "Ingat, kita di sini untuk menuntut transparansi dan keadilan. Jangan biarkan situasi memanas," peringatan Rahman kepada timnya sambil menatap gerbang polsek yang mulai dilengkapi oleh petugas polisi. Regu Kopassus menempatkan diri di sekitar gerbang, dengan Rahman di depan sebagai pemimpin, sementara warga sekitar mulai berdatangan, tertarik oleh aksi yang sedang berlangsung. Suasana awalnya tenang berubah menjadi tegang ketika beberapa aparat kepolisian datang untuk menghadapi aksi pemblokiran, menciptakan konfrontasi verbal antara kedua belah pihak.
Kami di sini untuk meminta keadilan bagi Bima. Tolong bantu kami menyelesaikan kasus ini dengan benar, seru Rahman dengan suara lantang, mencoba menenangkan ketegangan yang ada. Polisi Polsek membalas dengan sikap tegas. Kami sedang menjalankan tugas kami sesuai hukum yang berlaku, mohon kerjasamanya. Keadaan semakin memanas ketika salah satu aparat mencoba memaksa Regu Kopassus untuk mundur, namun Rahman tetap berdiri teguh. Kami tidak akan pergi sampai keadilan terpenuhi. Warga sekitar mulai memberikan dukungan moral kepada Rahman dan timnya, menambah semangat mereka untuk terus melanjutkan aksi. Namun, suasana berubah genting saat seorang polisi mencoba menggunakan alat pemadam api untuk mengusir Regu Kopassus, memicu kepanikan di antara warga dan peserta protes. Rahman mengambil inisiatif. Kita harus tetap tenang dan tidak menimbulkan kerusuhan. Mari kita bicarakan ini secara damai, ujar sambil mengangkat tangan sebagai tanda perdamaian, berharap situasi bisa segera mereda tanpa kekerasan lebih lanjut. Terjadi perdebatan sengit antara Rahman dan Kapolsek, yang akhirnya memutuskan untuk memanggil mediator guna menyelesaikan konflik dengan damai. Mediator yang dipilih adalah seorang tokoh masyarakat terkenal yang dipercaya dapat menengahi konflik ini tanpa memihak salah satu pihak. Mari kita duduk bersama dan mencari solusi yang adil untuk semua pihak. Kita di sini bukan untuk saling menyakiti, ujar mediator dengan nada bijaksana. Rahman dan Kapolsek akhirnya setuju untuk berbicara, meskipun suasana masih dipenuhi ketegangan dan ketidakpercayaan. Dalam diskusi tersebut, Rahman menyampaikan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya bersama tim Kopassus, termasuk transaksi mencurigakan dan jejak digital yang mengarah pada konspirasi. Kapolsek menanggapi dengan serius, jika bukti-bukti ini benar, kita harus segera melakukan investigasi lebih mendalam, keadilan harus ditegakkan. Sementara itu, mediator mendorong kedua belah pihak untuk bekerja sama dan menghindari tindakan sepihak yang dapat memperburuk situasi. Kita perlu memastikan bahwa Bima mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak ada tekanan yang tidak semestinya, tambah mediator. Rahman merasa lega karena akhirnya ada kesepakatan untuk membuka penyelidikan lebih luas, namun ia tetap waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan lebih lanjut. Dengan adanya kesepakatan awal, suasana perlahan mereda dan tindakan kekerasan pun berhenti, memberikan harapan bahwa kebenaran akan segera terungkap dan Bima bisa dibebaskan. Setelah diskusi yang intens, Rahman dan Kapolsek sepakat untuk membentuk tim investigasi gabungan yang terdiri dari anggota Kopassus dan kepolisian. Tim ini diberi mandat khusus untuk menyelidiki semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk memeriksa kembali akun Niken dan jejak digital lainnya. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil berdasarkan fakta dan bukti yang valid. Tidak ada ruang untuk kesalahan, ujar Rahman sambil memimpin rapat pertama tim investigasi. Kapolsek menambahkan, kami juga akan melibatkan ahli forensik digital untuk memverifikasi keaslian bukti-bukti yang ada. Tim mulai bekerja dengan cepat, menyisir data dan melakukan wawancara dengan semua pihak terkait yang mungkin memiliki informasi tambahan tentang kasus ini. Di tengah proses investigasi, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak orang yang terlibat dalam skema konspirasi ini, termasuk beberapa pejabat tinggi di Polsek. Ini bukan hanya kasus individu, tapi kita sedang menghadapi jaringan kriminal yang lebih besar, lapor salah satu anggota tim. Rahman merasa semakin yakin bahwa langkah ini adalah jalan terbaik untuk membebaskan Bima dan mengungkap kebenaran. Sementara itu, Bima di sel merasa sedikit lega mengetahui bahwa penyelidikan sedang dilakukan, namun ia tetap cemas menunggu hasilnya. Dengan kerja keras dan kerjasama antara Kopassus dan kepolisian, tim investigasi mulai mendekati inti masalah yang sebenarnya, membuka jalan menuju penyelesaian yang adil bagi Bima. Di kantor tim investigasi gabungan, Rahman dan Kapolsek menemukan bukti penting berupa rekaman video yang menunjukkan adanya pertemuan rahasia antara petugas Polsek dan pihak luar. Ini adalah bukti kuat yang menghubungkan petugas Polsek dengan jaringan kriminal. Kita harus segera menindaklanjutinya, ujar Kapolsek sambil menunjuk rekaman tersebut. Rahman menyetujui, kita perlu memastikan bahwa semua yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal dan nama baik Kopassus tetap terjaga. Tim kemudian menyusun rencana untuk mengamankan bukti dan menangkap semua anggota jaringan tersebut tanpa membocorkan informasi ke publik. Kita harus bergerak cepat dan hati-hati. Jika mereka mengetahui bahwa kita sedang menyelidiki, mereka bisa melarikan diri atau menghancurkan bukti, peringatan Rahman kepada timnya. Dengan koordinasi yang baik, tim melakukan operasi penyitaan di markas jaringan kriminal tersebut, menangkap beberapa petugas Polsek yang terlibat. Dalam proses tersebut, mereka juga berhasil mengamankan semua bukti digital yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa tidak ada informasi yang bocor. Rahman merasa lega melihat operasi berjalan lancar, namun ia tetap waspada terhadap kemungkinan adanya anggota jaringan yang masih lari. Ini adalah langkah besar menuju pembebasan Bima dan pengungkapan seluruh konspirasi yang ada, ujar Rahman dengan penuh harapan. Dengan jaringan kriminal mulai terpecahkan,
Tim investigasi yakin bahwa kasus Bima akan segera mencapai titik penyelesaian yang adil dan transparan. Setelah operasi penyitaan berhasil, Rahman segera mengunjungi ruang interogasi untuk memberikan kabar baik kepada Bima. Bima, aku punya berita baik. Kami telah mengungkap jaringan kriminal yang menjeratmu. Kamu akan segera dibebaskan, kata Rahman dengan senyum lega. Bima terkejut dan tak bisa menahan kebahagiaannya. Ayah, benarkah? Aku tak tahu harus berkata apa. Petugas interogasi juga ikut bersukacita. Setelah melihat bukti-bukti yang kuat, kami memutuskan untuk membebaskan Bima dan menindak semua pihak yang terlibat. Rahman memeluk putranya dengan erat. Aku bangga padamu, kita berhasil melawan ketidakadilan ini bersama-sama. Di luar polsek, suasana mulai berubah menjadi lebih tenang setelah operasi penyitaan dan pembebasan Bima diumumkan kepada publik. Media massa datang untuk meliput berita tersebut, menyoroti kerjasama antara Kopassus dan kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini. Rahman memberikan pernyataan resmi. Ini adalah hasil kerja keras dan kerjasama tim. Kita harus terus berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Bima merasa bersyukur atas segala bantuan yang telah diberikan oleh ayahnya dan tim Kopassus. Terima kasih, Ayah. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa bebas. Dengan segala perjuangan yang telah dilalui, Rahman dan Bima kini bisa mulai membangun kembali kehidupan mereka dengan nama baik yang telah dipulihkan. Setelah pembebasan Bima, Rahman memutuskan untuk tetap berada di markas Kopassus untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan tidak ada anggota tim yang terlibat dalam konspirasi tersebut. Tim investigasi terus bekerja untuk menuntaskan semua kasus yang terkait dengan jaringan kriminal tersebut, memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa mengulangi perbuatannya. Bima, yang kini kembali ke kehidupannya yang normal, mulai fokus pada hobinya di fotografi, namun tetap menjaga hubungan erat dengan ayahnya. Di tengah kebahagiaan itu, Rahman tetap waspada, memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang bisa mengganggu ketenangan mereka. Kita harus selalu siap menghadapi tantangan. Bima, dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ujar Rahman sambil mengajarkan Bima tentang pentingnya kesiapsiagaan. Bima mengangguk. Aku mengerti, Ayah, terima kasih atas segala bantuan dan pengorbananmu. Dalam suasana yang lebih damai, Rahman dan Bima mulai merencanakan masa depan mereka, dengan keyakinan bahwa keadilan akan selalu menang. Namun, di balik kebahagiaan itu, rahasia masih tersembunyi di balik layar, mengintip dari bayang-bayang yang belum sepenuhnya terungkap. Rahman tetap berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan keadilan, memastikan bahwa kasus Bima menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dengan hati yang lega dan jiwa yang tenang, Rahman dan Bima melangkah maju, menghadapi masa depan dengan harapan dan keyakinan yang kuat. Pada malam terakhirnya di Polsek, Rahman bersama timnya melakukan pemeriksaan akhir terhadap semua bukti yang telah dikumpulkan, memastikan tidak ada lagi yang terlewatkan. Kita telah berhasil membuka mata banyak orang tentang konspirasi ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ujar Rahman sambil menutup laptopnya. Bima datang menghampiri ayahnya. Ayah, terima kasih sudah tidak pernah menyerah. Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu. Rahman membalas senyum Bima. Kamu juga, Bima. Ini adalah kemenangan kita bersama. Di luar Polsek, suasana kota mulai kembali normal, dengan lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip menandakan malam yang tenang. Media massa mulai melaporkan keberhasilan tim investigasi Kopassus dan kepolisian dalam mengungkap jaringan kriminal tersebut. Rahman dan Bima hadir di depan media, memberikan kesaksian mereka tentang perjuangan yang telah dilalui dan pentingnya kerjasama untuk mencapai keadilan. Kami berharap ini dapat menjadi contoh bahwa kebenaran akan selalu terungkap, asalkan kita berani untuk mencari dan mempertahankannya, ujar Rahman dengan tegas. Bima menambahkan, ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang semua orang yang pernah menjadi korban ketidakadilan. Kita harus terus berjuang. Dengan cerita yang berakhir bahagia, Rahman dan Bima melangkah keluar dari Polsek, menatap langit malam dengan penuh harapan, menyadari bahwa mereka telah mengatasi segala rintangan dan siap menghadapi masa depan yang lebih cerah.